Untuk teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi dan bersiap untuk mengikuti seleksi akademik PPG 2022, tentunya saat ini sudah berhasil mengunduh kartu ujian seleksi akademik ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik pada bagian tombol unduh kartu ujian, atau kita bisa klik pada bagian beranda, kemudian kita klik unduh kartu ujian. Pada kartu ujian yang telah berhasil kita unduh, maka di sini sudah lengkap akan ada nomor ujian dan kode validasi yang akan kita gunakan untuk login ya ke seleksi akademik. Di sini juga sudah ditentukan untuk jadwal kita mengikuti seleksi akademik itu kapan. Selanjutnya pada kartu ujian seleksi akademik juga tertera link grup WhatsApp yang mana teman-teman harus segera bergabung pada link ini untuk nanti melakukan koordinasi. Namun jika teman-teman sampai saat ini belum ada linknya, pantau secara berkala di akun SIM PKB masing-masing. Jika sudah diupdate kartu ujian yang ada link grup WhatsApp-nya, segera unduh dan bergabung dengan grup WhatsApp. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi akademik PPG tahun 2022, nah kita pada kesempatan ini kita akan melakukan checking akhir persiapan seleksi akademik supaya nanti di tengah jalan teman-teman tidak akan mengalami kendala dan pada akhirnya bisa sukses ya dalam seleksi akademik ini. Bukan hanya kita berhasil mengikuti, namun juga lulus untuk bisa menjadi peserta PPG 2022. Kira-kira checking akhir kita itu apa saja? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum melanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, teman-teman yang sudah berhasil mengunduh kartu ujian atau kartu peserta seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022, selalu pantau di portal ppg.kemdikbud.go.id pada bagian dalam jabatan. Di sini ada berbagai hal yang sudah dibagikan dan teman-teman ini harus mencermatinya ya. Mulai dari kisi-kisi seleksi akademik, nanti untuk soal-soal yang ditanyakan itu kira-kira seperti apa, gambaran soalnya apa, di sini sudah lengkap diberikan. Selain itu teman-teman juga bisa mengecek terkait tentang informasi persiapan untuk tata tertibnya itu kira-kira seperti apa. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang harus dihindari itu seperti apa, teman-teman bisa cek pada bagian panduan seleksi akademik. Untuk instalasi sistem ujian seleksi akademik, teman-teman tentunya sudah bisa menginstal semua. Dan untuk tutorialnya sudah saya berikan pada video sebelumnya. Kemudian juga di sini untuk jadwal uji coba. Inilah merupakan suatu hal yang sangat penting. Tentunya untuk teman-teman yang masuk pada sesi-sesi awal, maka di sini sudah diadakan untuk jadwal uji coba seleksi akademik dengan pengawas ruang virtual masing-masing. Mulai hari ini tanggal 8, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mencermati untuk waktu uji cobanya. Pastikan ketika waktu uji coba ini teman-teman tidak mengalami kendala ya dari berbagai hal untuk pelaksanaan seleksi akademik nanti. Jika ada kendala, teman-teman bisa berkonsultasi dengan pengawas ruang ujian virtual masing-masing. Seperti yang telah disampaikan oleh masing-masing pengawas ruang virtual terkait tentang jadwal uji coba, yang mana untuk jadwal uji coba ini difokuskan bagi teman-teman yang ingin ikut seleksi akademik tahun 2022. Nah, di sini sebenarnya tertera pada bagian-bagian ini, teman-teman. Nah, di sini ini nanti adalah hal-hal yang harus segera teman-teman checking akhir dan pastikan semuanya tanpa ada kendala ya. Nah, di sini kita diminta untuk memaksimalkan, yaitu untuk yang pertama. Nah, di sini yaitu verifikasi identitas. Nah, untuk verifikasi identitas inilah teman-teman tentunya sudah diminta untuk nanti menggunakan foto selfie ya, foto selfie yang terbaru serta menggunakan KTP. Nah, itu teman-teman nanti persiapkan jangan sampai nanti ketinggalan. Nah, di sini pastikan kita lolos verifikasi identitas peserta ya untuk memastikan apakah kita itu adalah sebenar-benarnya yang ingin ikut ujian seleksi akademik ataukah tidak. Itulah fungsi dari verifikasi identitas, itu adalah seperti itu, teman. Termasuk juga formulir. Nah, formulir ini juga teman-teman persiapkan formulir pendaftaran atau kartu ujian seleksi akademik dan juga fakta integritas jika diperlukan. Nah, itu perlu disiapkan seperti apa yang dilakukan pada uji coba sesuai dengan jadwal uji coba seleksi akademik masing-masing. Itulah nanti yang akan diberlakukan ketika teman-teman itu masuk dalam jadwal ujian yang sebenarnya. Selanjutnya kita cek kembali terkait tentang kesiapan instalasi aplikasi ujian.
Jangan sampai aplikasi ujian yang sudah kita install, baik itu aplikasi Save Exam Browser dan juga konfigurasinya serta tombol mulai, ketika kita klik tombol mulai itu harus bisa ya teman-teman, kita login masuk dikarenakan nanti kita menggunakan itu. Kemudian teman-teman cek lagi kesiapan perangkatnya. Nah, perangkat baik itu tripod untuk menaruh HP, atau mungkin kalau misalkan nggak pakai tripod itu nanti entah bagaimana caranya supaya kamera zoom itu bisa mengarah kepada kita teman-teman. Kemudian perangkat dalam hal kuota internet. Nah, pastikan untuk kuota internet kita itu nanti tidak akan terputus di tengah jalan ya. Untuk kuota internet itu nanti akan dipakai, yaitu baik itu untuk live aplikasi Zoom yang ada di HP kita sebagai alat pemantau dari pengawas ruang ujian virtual, dan juga di sini untuk kuota internet kita siapkan untuk laptop kita ya, untuk nanti menjalankan aplikasi Save Exam Browser. Jangan sampai nanti kuota kita itu terhenti di tengah jalan, sehingga untuk ujian kita nanti akan terhenti di tengah jalan juga teman-teman. Pastikan nanti setidaknya untuk kuota internet itu masih bisa ada atau masih tidak habis ya, nanti dalam jangka waktu 3-4 jam untuk keduanya. Nah, di sini teman-teman bisa menyiapkan cadangan ya. Kalau misalkan teman-teman tidak memakai WiFi, maka teman-teman bisa memakai paket data, namun juga jangan kita paskan ya untuk kuota paket data yang kita siapkan pada perangkat kita masing-masing. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat penting terkait tentang kesiapan perangkat ini. Di HP kita itu harus sudah terinstall aplikasi Zoom, kemudian aplikasi Zoom tersebut harus sudah difilter untuk panggilan dan pesan masuknya, jangan sampai masuk ke sana supaya nanti tidak mengganggu jalannya proses pengawasan ya untuk ujian kita. Untuk laptopnya, pastikan laptopnya yang waras, kemudian kita siapkan yaitu chargernya itu lebih baik nanti kita colokkan terus ya nonstop selama masa ujian teman-teman. Dikarenakan pengalaman di kemarin ketika UP daring berbasis domisili, itu ada salah satu kawan kita itu yang ketika lupa mencolokkan kabel chargernya, itu ternyata di tengah jalan itu baterainya kurang kondusif sehingga terhenti di tengah jalan, dan itu akhirnya kerepotan juga teman-teman. Jadi kita siapkan untuk perangkat kita ini harus dalam kondisi prima. Kemudian nah ini cek juga kelayakan jaringan internet ya. Nah, ini kita harus membuat yaitu sebuah kuota yang ganda ya. Misalkan saya memakai paket data. Nah, paket data saya punya 35 GB atau 20 GB. Nah, kita pastikan punya HP satunya untuk cadangan, sehingga siapa tahu kalau misalkan jaringan internet ini nanti terputus karena kuotanya habis, ini kita masih punya kuota di satunya teman-teman. Kemudian kita harus sudah membiasakan diri ya dengan antarmuka aplikasi ujian. Dikatakan dalam waktu sekitar 3 jam kita itu ketika mengerjakan ujian, kita harus ngadep atau menghadap kepada laptop kita teman-teman. Nah itu, dan juga teman-teman persiapkan untuk kefokusannya ini harus dibiasakan ya, harus fokus untuk berpikir ya. Jangan sampai nanti kita bawa permasalahan-permasalahan yang di luar nggak ada kaitannya dengan ujian kita pikirkan, sehingga nanti konsentrasi kita ini akan buyar teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga teman-teman lulus ya seleksi akademik tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.